Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas manajemen teknologi dan inovasi A akan presentasikan terkait implementasi manajemen inovasi pada UKM di Indonesia dengan studi kasus UKM Parasdara. Berikut adalah anggota kelompok kami dengan saya sendiri Sabta Sabandia dengan NPP 031, kemudian ada Muhtarifa dengan NPP 001, kemudian ada Bagas Triantoro dengan NPP 127, dan ada Aska Abimanyu dengan NPP 143. Kemudian untuk latar belakang, UKM adalah entitas bisnis yang lebih kecil dari perusahaan besar dan mencakup berbagai bidang industri yang berfokus pada pemasaran lokal, sementara IKM adalah subsektor yang mengelola jenis-jenis industri yang berskala kecil atau menengah. Parasdara merupakan sebuah perusahaan distributor produk kecantikan yang didirikan oleh Ibu Novi pada tahun 2021. Parasdara memiliki kekuatan utama dalam sistem distribusi yang efisien, pemanfaatan e-commerce, serta strategi pemasaran berbasis media sosial. Melalui penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana Parasdara mampu mengembangkan keunggulan kompetitifnya serta merancang inovasi strategis yang dapat semakin memperkuat posisi bisnisnya dalam industri kecantikan lokal yang kompetitif. Untuk rumusan masalah mencakup 3 hal. Yang pertama, bagaimana sistem distribusi, proses pemasaran, dan manajemen operasional Parasdara dijalankan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Kedua, apa saja keunggulan kompetitif yang dimiliki Parasdara dibandingkan dengan kompetitor dalam industri kecantikan lokal. Yang ketiga, inovasi seperti apa yang dapat diusulkan untuk meningkatkan daya saing Parasdara di pasar nasional. Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama yaitu mengevaluasi sistem distribusi, strategi pemasaran, serta pendekatan manajemen yang diterapkan oleh Parasdara. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi keunggulan kompetitif Parasdara yang menjadikannya unggul di tengah persaingan. Dan yang ketiga, merancang dan mengusulkan satu ide inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Untuk manfaat terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai strategi pengembangan UKM di bidang distribusi produk kecantikan, khususnya dalam konteks pemanfaatan teknologi dan inovasi. Kemudian untuk manfaat praktisnya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik manajemen Parasdara yang dapat dijadikan inspirasi oleh pelaku UKM lain dan mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran yang efisien. Untuk ruang lingkup penelitian ini, fokus utama terletak pada aspek manajerial dan operasional seperti sistem distribusi, proses pemasaran digital, pengelolaan produk, serta upaya penguatan keunggulan kompetitif melalui inovasi. Oke, selanjutnya yaitu profil dari UKM Parasdara. Nah, apa sih UKM Parasdara itu? Parasdara itu uh, adalah suatu uh, usaha yang dimana dia itu reseller kosmetik atau kayak distributor kosmetik gitu. Nah, Parasdara itu berlokasi di Jalan Kampus Kampung nomor 214, Pelosok, Kecamatan Tambak Surabaya. Ya, Parasdara itu berfokus pada penjualan produk skincare, parfum, dan makeup. Nah, produk skincare yang ditawarkan mulai facial wash, krim wajah, masker wajah, hingga serum wajah. Untuk produk parfum tersedia berbagai varian aroma yang ditujukan untuk wanita dan pria. Sementara itu, lini makeup mencakup lipstick, lip lip serum, pensil alis, eyeliner, blush on, dan mascara. Oke, sebenarnya itu tentang deskripsi produk. Apa aja sih yang dijual sama Parasdara ini? Nah, Parasdara itu menjual poinnya itu ada 3, yaitu skincare, parfum, dan makeup. Nah, apa aja sih skincare itu? Seperti facial wash, krim wajah, masker wajah, dan lainnya. Terus untuk parfum, yaitu EUD parfum, EUD toilet, dan seterusnya. Dan untuk makeup ada lipstick dan lip tint, lip serum, pensil alis, eyeliner, dan lainnya. Oke, selanjutnya yaitu customer dari Parasdara sendiri. Nah, Parasdara sendiri itu memiliki customer ada 2. Yang pertama end user atau konsumen akhir atau reseller. Nah, dari end usernya sendiri biasanya
pembeli atau customer itu di rentang usia 17 sampai 30 tahun, seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga. Nah, biasanya itu jenis kelaminnya mayoritas adalah wanita, terus gaya hidupnya aktif di media sosial, memiliki peran pendidikan dan seterusnya, motivasi kemudian tertarik pada harga kompetitif, kualitas produk dan seterusnya. Dan untuk karakteristik reseller umumnya adalah pelaku UMKM, pemilik toko kosmetik, dropshipper hingga ibu rumah tangga yang menjalankan usaha sampingan. Memiliki jaringan pelanggan sendiri baik di komunitas lokal maupun online, mengendalikan kestabilan harga, kualitas produk dari negara, dan terakhir yaitu proyek pada sistem pembelian yang mudah. Nah, dari kedua profil tersebut disimpulkan bahwa customer dari Basdara sendiri yaitu wanita di usia 17 sampai 35 tahun, aktif secara digital baik di perkotaan maupun per perkotaan. Untuk grafisnya sendiri peduli terhadap penampilan, mengikuti tren kecantikan dan lainnya. Dan untuk geografinya sendiri, Pak Sarah fokus utama di Jawa Timur dan sekitarnya, namun menjangkau nasional melalui e-commerce. Nah, terus sekarang yaitu proses produksi. Saya mau mengingatkan bahwa Prasdara itu bukan suatu usaha yang membuat suatu produk, tapi yaitu uh, distributor atau reseller resmi dari beberapa brand. Jadi tidak ada proses produksi di sini, tetapi di Prasdara itu uh, memiliki poin-poin yang apa ya, yang sejenis lah kayak proses produksi. Yang pertama yaitu kurasi produk. Prasdara itu hanya menjual produk yang telah melalui proses seleksi ketat atau kurasi dari berbagai UKM mitra. Terus yaitu penyimpanan dan manajemen stok. Produk yang telah lolos pengecekan disimpan di ruang penyimpanan perusahaan. Terus yaitu distribusi dan pengiriman. Setelah pengemasan produk dikirim menggunakan jasa kurir internal atau ekspedisi pihak ketiga. Terus biasanya itu ada quality control. Biasanya itu uh, apa aja yang dikontrol, yaitu kemasan, tanggal kadaluarsa, kelengkapan isi produk, label, informasi konsumen, dan terakhir yaitu repacking. Oke, selanjutnya yaitu material. Nah, lagi dan lagi saya mengingatkan bahwa Prasdara itu bukan suatu perusahaan yang membuat produk, jadi tidak ada material yang dibutuhkan untuk membuat produk. Nah, tetapi di Prasdara itu memiliki material yang sejenis untuk seperti material pengemasan, uh, kayak paper wrap, kartus pengiriman, plastik OPP atau ziplock transparan, yang terakhir yaitu label pengiriman. Terus material penyimpanan seperti rak plastik dan besi untuk menyimpan produk berdasarkan kategori, terus wadah plastik produk untuk menyimpan barang sensitif seperti parfum atau serum, terus label gudang untuk pengelompokan berdasarkan base produk, dan terakhir yaitu material branding atau promosi seperti stiker brand, kartu ucapan atau thank you card, dan terakhir yaitu voucher diskon. Oke, selanjutnya yaitu dari segi finance. Nah, untuk cost structure-nya sendiri dari Prasdara itu dari biaya operasional seperti pengemasan, transportasi, dan biaya admin, platform. Yang kedua biaya SDM atau ya kayak gaji karyawan lah. Terus terakhir yaitu biaya promosi dan branding. Untuk revenue stream dari Prasdara sendiri yaitu penjualan online, penjualan offline, dan repeat order dari dan loyal customer. Terus pengelolaan transaksi biasanya Prasdara itu mencatatkan secara digital dan rekonsiliasi dari dan pelaporan. Terus untuk strategi efisiensi, yang pertama yaitu
meminimalisasi biaya tetap atau fixed cost, mengoptimalkan media sosial organik, terus menjaga persediaan stok, dan terakhir itu menyusun proyeksi bulanan. Oke, jadi kita akan lanjut ke metodologi dan di sini kita akan memulainya terlebih dahulu dengan melakukan penelitian pendahuluan, yang mana kita akan mengidentifikasi latar belakang dari UKM. Nah, setelah itu kita akan mengumpulkan data secara observasi, wawancara, dan melalui sosial media. Nah, setelah itu data akan kita kelola, kita akan mencocokkan informasi tersebut, dan apabila informasi itu cocok, maka dari data tersebut kita akan membuat analisis internal dan analisis eksternal, yang mana kita akan merancang ide inovasi, dan dari ide inovasi tersebut kita akan membuat analisis dampak inovasi, yang akhirnya kita akan membuat laporan dan juga kesimpulan dari inovasi tersebut serta dampaknya. Nah, untuk lokasi penelitian dilakukan secara daring di toko kosmetik Parasdana dengan waktu penelitian yaitu 17 Mei 2025. Dan pengumpulan data dilakukan secara primer melalui data secara offline dengan menggunakan observasi toko offline dan teknik unstructured interview atau wawancara tidak struktur supaya wawancara berlangsung secara alami. Oke, setelah ini kita lanjut ke analisis SWOT. Di sini ada strength atau kekuatan dari Parasdana itu sendiri. Yang pertama adalah kemitraan Parasdana dengan UMKM lokal sangat strategis karena mereka bekerja sama untuk menjual produk kosmetik yang dibuat secara lokal. Nah, lalu yang kedua itu ada sistem distribusi langsung dan efisien sehingga dapat menghemat biaya operasional. Lalu setelah itu ada pendekatan pemasaran berbasis komunitas yang mana akan meningkatkan customer retention dan juga ada pun kredibilitas lokal. Nah, lalu untuk weakness atau kelemahan dari Parasdana itu sendiri, yang pertama, skala operasionalnya masih terbatas karena eh, bergantung pada UMKM lokal ya. Lalu yang kedua itu terdapat keterbatasan teknologi digital karena masih tradisional, yaitu di toko. Lalu setelah itu kapasitas produksi UMKM-nya kadang tidak stabil, jadi kadang stok itu dapat kosong, tidak menentu. Lalu setelah itu brand equity dari Parasdana itu sendiri lemah secara nasional. Nah, lalu untuk opportunity-nya, yang pertama itu tren kosmetik itu meningkat condong ke produk lokal dan natural, sehingga Parasdana dapat memanfaatkan tren kecantikan tersebut. Nah, lalu yang kedua itu terdapat dukungan pemerintah terhadap UMKM. Dan yang ketiga, itu terdapat ekspansi melalui platform e-commerce nasional. Jadi Parasdana dapat menjual produknya secara online dan mendapatkan profit dari platform e-commerce. Nah, lalu yang terakhir itu ada kemitraan dengan komunitas beauty enthusiast dan influencer lokal. Nah, lalu untuk ancamannya sendiri itu yang pertama kompetitor besar dan jaringan luas. Karena pasar kosmetik di Indonesia itu luas dan cukup kompetitif, maka tidak dapat dipungkiri Parasdana akan memiliki kompetitor yang lebih besar dan juga jaringannya luas. Nah, yang kedua itu terdapat ketergantungan pada reputasi produsen. Nah, jadi apabila produk yang dijual Parasdana memiliki reputasi yang buruk, maka produknya atau jualannya itu akan tidak laku dan begitu pula sebaliknya. Nah, lalu setelah itu terdapat perubahan regulasi kosmetik dan distribusi dari pemerintah sendiri. Dan yang terakhir itu karena ini kosmetik ya, siklus tren kecantikan itu sangat berubah dengan cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis STP. Yang pertama segmenting. Untuk demografinya itu wanita usia 18 sampai 35 tahun, milenial, Gen Z, dan penggemar produk skincare dan makeup lokal. Lalu untuk geografinya di Surabaya, psikografis itu untuk konsumen yang sadar dengan produk lokal dan natural. Nah, lalu untuk behavioralnya itu ingin mencoba produk baru. Lalu untuk targetingnya sendiri itu wanita muda, urban, kelas menengah dengan positioning yaitu Parasdana memposisikan dirinya sebagai distributor yang menjual produk kecantikan lokal berkualitas dengan pendekatan komunitas dan pemberdayaan UMKM memadukan kualitas, nilai sosial, dan aksesibilitas. Nah, sekarang kita lanjut ke kompetitor Matrix. Nah, di sini Parasdana memiliki dua kompetitor, yaitu Belia Cosmetic dan TNT Beauty Shop. Nah, di sini Parasdana itu bisa dilihat ya sebagai tabel perbandingan itu memiliki distributor kecantikan lokal yang mendistribusikan produk-produk UMKM dengan sistem kurasi dibandingkan dengan kompetitor lainnya yang masih banyak menjual produk-produk internasional. Nah, lalu segmentasi pasar dari Parasdana itu adalah konsumen muda yang mencari alternatif produk lokal berkualitas. Nah, setelah itu untuk model distribusi dari Parasdana itu omnichannel
yaitu dia menjualnya dari berbagai channel, mulai dari sosial media, marketplace, toko retail kecil, dan grup WhatsApp reseller. Nah, untuk inovasi produknya itu dibandingkan yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mereka menjual produk-produk UMKM lokal yang natural, sehingga mereka dapat memanfaatkan sebagai storytelling produk mereka. Nah, lalu untuk pendekatan bisnisnya itu adalah pemberdayaan UMKM dan edukasi reseller melalui pelatihan, onboarding, dan storytelling. Lokasi bisnisnya itu eh, apabila dibandingkan dengan kedua kompetitor yang lain itu cukup kurang ya, karena hanya satu, sementara kedua kompetitor ini memiliki beberapa cabang. Prasdana hanya memiliki satu cabang di Surabaya. Nah, lalu setelah itu untuk kekuatan brandingnya sendiri, Parasdana dapat memiliki kekuatan branding yang unik ya. Di sini adalah menjual produk UMKM lokal. Dan unique selling point-nya seperti yang saya sebutkan di poin-poin sebelumnya, itu mereka satu-satunya distributor yang mengangkat produk UMKM dengan estetika modern plus pendampingan reseller secara personal. Nah, lalu dibandingkan kedua kompetitor, Parasdana melakukan promosi dan komunikasi interaktif lewat konten edukatif dan juga grup WhatsApp untuk komunitas reseller. Nah, oleh karena itu, Parasdana yang kita bisa tahu ya unique selling point-nya itu mereka menjual produk-produk UMKM dan juga distribusinya omnichannel. Maka ide inovasi kami itu untuk membuat chatbot WhatsApp, WhatsApp Smart Order menggunakan asisten yang terintegrasi dengan model AI atau Google Sheet, sehingga customer dapat dengan mudah mengakses katalog yang dijual oleh Parasdana dan juga mendapatkan saran-saran atau produk-produk yang mereka jual. Nah, lalu dampak inovasinya tuh apa sih? Nah, jadi dalam jangka pendek, WhatsApp Smart Order Assistant ini akan meningkatkan conversion rate berkat instant gratification pelanggan mendapatkan informasi dan konfirmasi pesanan dalam hitungan detik, serta meningkatkan tingkat batal beli akibat keterlambatan balasan. Nah, selain itu di sisi operasional, pencatatan otomatis mempercepat pembuatan nota dan penjadwalan pengiriman sekaligus meminimalkan risiko oversell dan kekosongan stok. Oleh karena itu, ke depan tim admin Parasdana dapat mengalihfokuskan waktu dan energi pada upselling, layanan pelanggan personal, dan pengembangan komunitas, sehingga pertumbuhan penjualan menjadi lebih konsisten dan brand loyalty semakin kuat. Bab 4. Pembahasan. Analisis SDM yang dibutuhkan. Untuk mengimplementasikan inovasi WhatsApp Smart Order Assistant dan meningkatkan efisiensi layanan pelanggan dan distribusi produk, Parasdara membutuhkan beberapa jenis sumber daya manusia dengan kompetensi khusus untuk memenuhi kebutuhan implementasi inovasi. Parasdara membutuhkan SDM, diantaranya adalah developer chatbot dan IPE integrator. Membangun chatbot WhatsApp Business API terintegrasi Google Sheets, merancang logika interaksi, pilih produk, konfirmasi, stok, dan notifikasi. Kemudian, tanggung jawab, dokumentasi, pelatihan, perbaikan bug, adaptasi feedback. Admin Customer Service menangani pertanyaan kompleks yang tidak dijawab oleh chatbot, memverifikasi data pesanan dan stok, menyediakan layanan cepat, ramah dan profesional, serta menyampaikan histori percakapan ke tim operasional. Kemudian, supervisor operasional atau trainer, mengawasi implementasi dan pelatihan khusus internal, memastikan SOP dijalankan konsisten, dan penghubung developer manajemen, evaluasi SDM, serta pelaporan kendala. Kemudian, yang terakhir adalah Team Quality Assurance atau QA, yaitu menguji sistem dari sisi pengguna, mencatat error dan keluhan selama uji coba, dan memberi masukan untuk perbaikan dan mitigasi resiko sistem. Kemudian, cara mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan ada rekrutmen freelance dan magang, di mana rekrutmen ini adalah solusi efisien untuk perkembangan teknis tanpa beban gaji tetap. Rekrutmen bisa via Jobstreet, LinkedIn, atau kerjasama dengan kampus. Sistem kerja berbasis dengan proyek dengan kontrak dan dokumen serah terima. Kemudian ada pelatihan internal staff, di mana materinya adalah penggunaan chatbot, Google Sheets, dan prosedur layanan. Tujuannya untuk mempercepat adaptasi dan meningkatkan kepercayaan diri tim.
Kemudian simulasi interaksi pelanggan sebagai latihan untuk praktik. Kemudian ada penyusunan SOP dan panduan teknis. SOP mencakup alur pemesanan, pengiriman, dan template pesan otomatis. Disediakan katalog digital dan panduan troubleshooting. Kemudian ada sistem insentif dan evaluasi kinerja. Intensif mingguan atau bulanan mendorong motivasi kinerja tim, evaluasi berkala untuk kepuasan pelanggan, kecepatan respons, dan volume transaksi. Ini mendorong adaptasi dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Cara pengaplikasian ide baru untuk di-launching dalam bisnis. Ada pengembangan teknis di mana integrasi WhatsApp Business API dan Google Sheets untuk otomatisasi dan pencatatan data. Fitur chatbotnya bisa berupa respon otomatis atau kata kunci, katalog produk real time, notifikasi pemesanan dan pengiriman. Kemudian uji coba beta dilakukan bersama tim internal dan pelanggan terbatas. Tujuannya adalah untuk mempercepat komunikasi, tingkatan kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Kemudian ada kampanye peluncuran di mana sosial media digunakan untuk sebagai video tutorial, testimoni pengguna beta. Kemudian ada intensif pengguna awal di mana ada promo eksklusif dan WhatsApp dan email blast di mana ada ajakan pesan lebih cepat tanpa ribet. Tujuannya adalah edukasi, adopsi cepat, bangun kepercayaan pelanggan. Kemudian ada pelatihan tim, di mana workshop untuk admin dan CS, yaitu pemantauan order, komunikasi efektif, dan prosedur ekskalasi. Pelatihan tim IT dan logistik, yaitu integrasi data stok, otomatisasi pengiriman, dan notifikasi ke pelanggan. Fokusnya adalah peningkatan kapabilitas tim, adaptasi teknologi, dan efisiensi operasional. Cara menghandle perubahan yang terjadi terhadap struktur dan dinamika. Yang pertama ada restrukturisasi tim, di mana pembentukan tim digital OPS berisi 2-3 orang, memantau sistem chatbot, analisis data, dan penjemurtaan otomatis. Relokasi tugas admin dari input manual ke fokus upselling, komunitas pelanggan, dan relasi personal. Tujuannya adalah efisiensi operasional dan pemanfaatan data strategis. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. KPI jangka pendeknya adalah conversion rate naik 30% dan waktu per respon turun 50%. Ada KPI jangka panjang juga, yaitu penjualan naik 20% per kuartal serta skor NPS meningkat atau loyalitas pelanggannya meningkat. Toolsnya yang dipakai adalah Google Data Studio, dashboard real time untuk CSAT, volume order, error rate, dan efektivitas tim digital OPS. Yang terakhir ada manajemen resistensi, yaitu ada town hall meeting di mana menjelaskan alasan transformasi dan dampak positif bagi karyawan. Program early adopter reward, yaitu intensif bagi karyawan aktif dalam uji coba dan evakuasi sistem. Fokusnya adalah bangun sense of ownership, semangat kolaborasi, dan budaya adaptif terhadap teknologi. Kemudian masuk kesimpulan, Parasdara memiliki fondasi manajerial yang kuat sebagai distributor produk kecantikan lokal dengan keunggulan pada kemitraan UMKM yaitu e-commerce, komunikasi pelanggan yang berbasis komunitas. Namun, tantangan seperti keterbatasan teknologi, proses manual, dan rendahnya brand awareness perlu diatasi. Solusi yang diusulkan oleh kami adalah inovasi WhatsApp Smart Order Assistant yang mampu mengotomatisasi pemesanan, mempercepat respons, dan mencatat transaksi secara real time. Implementasi ini didukung oleh pelatihan tim, restrukturisasi organisasi, kampanye komunikasi, dan evaluasi berbasis data untuk menunjukkan kesiapan Parasdara dalam menjalani transformasi digital secara strategis dan berkelanjutan. Kemudian sarannya adalah optimasi infrastruktur digital. Parasdara disarankan untuk mengembangkan infrastruktur digital tambahan seperti website resmi atau sistem ERP sederhana untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kemudian ada peningkatan kompetensi SDM, di mana pengembangan kapasitas tim melalui pelatihan rutin dalam digital marketing, analisis data, dan layanan pelanggan berbasis teknologi sangat diperlukan. Kolaborasi strategis, yaitu menjalin kerjasama dengan komunitas beauty enthusiast, kampus, atau influencer lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan membangun kredibilitas. Monitoring berbasis data, evaluasi kinerja inovasi data perlu dilakukan secara berkala melalui dashboard analytics seperti Google Data Studio untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat.
Yang terakhir ada pengembangan inovasi berkelanjutan, di mana para saudara perlu terus menyempurnakan sistem berdasarkan survei pelanggan dan tren pasar agar tetap kompetitif di industri kecantikan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.